Selamat pagi saudara-saudara. Salam damai sejahtera, selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Pagi. Bersama saya Rosana Gunawan. Saudara-saudara, Paskah tahun ini adalah sangat spesial. Mengapa? Karena adanya isu COVID-19 yang memerintahkan kita, menghimbau kita untuk tinggal di rumah. Oleh karena itu, tahun ini kita merayakan Paskah dari dalam rumah kita masing-masing. Hal ini mengingatkan saya kepada kira-kira 3.500 tahun yang lalu, di mana umat Israel diperintah oleh Allah untuk tinggal di dalam rumahnya mereka masing-masing, dan mereka harus mengoleskan darah kambing, domba di kedua tiang pintu rumah mereka di atas. Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel 3.500 tahun yang lalu untuk diam di rumah. Dan 3.500 tahun kemudian kita merayakan Paskah dari dalam rumah juga. Apa yang terjadi 3.500 tahun yang lalu? Itu Alkitab mencatat di dalam Kejadian 12 ayat 13 yang bunyinya, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Apabila aku, yaitu Allah, melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Lewat di situ bahasa aslinya adalah Pasah, atau di dalam bahasa Inggrisnya Passover, lewat. Jadi karena Allah melihat ada tanda darah di pintu rumah umat Israel, maka Allah lewat, dan umat Israel terlepas dari hukuman. Saudara-saudara, bagi kita umat percaya, kita mempunyai meterai tanda darah Kristus di dalam kita. Oleh karena itu, Allah melihat kita bukan karena kita baik, atau bukan karena kebaikan kita, atau bukan karena kekudusan kita, bukan karena usaha kita, tetapi Allah Bapa melihat tanda darah anaknya yang ada di dalam kita, dan dia lewat. Hukuman, penghakiman tidak dijatuhkan lagi kepada kita, umat percaya. Saudara-saudara, sudah banyak video-video di luar sana yang memperlihatkan betapa menderitanya Yesus, Tuhan Yesus, di hari Paskah ini yang kita sedang peringati. Betapa dia didera, dicambuk, dan sebagainya. Saya tidak mengulang akan hal itu, tetapi saya hanya memperlihatkan apa yang Nabi Yesaya telah menulis untuk menggambarkan apa atau bagaimana kita bisa melihat dia di kayu salib itu dan darahnya tercurah untuk kita. Alkitab mencatat seperti ini. Di Yesaya 52, saya ambil kutipan beberapa kata saja. Banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Tuhan Yesus, saya percaya dia lahir sebagai manusia yang tidak berdosa, dan pasti mukanya tidak buruk. Ayat ini menceritakan Yesus yang di kayu salib, betapa buruk rupanya, sampai apabila kita melihat, kita bisa tertegun, kita bisa kaget karena melihat rupanya seperti bukan manusia lagi. Rusak, hancur saudara-saudara mukanya.
Dan Yesaya 53 mengatakan, seperti tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan tidak semarak. Apabila kita melihat tanah yang subur dan ada tunas yang tumbuh di atas tanah yang subur tersebut, kita bisa yakin bahwa tunas itu akan hidup. Betul saudara-saudara? Tapi Alkitab mencatat seperti tunas di tanah kering. Artinya apabila kita melihat sepertinya sudah tidak ada tanda kehidupan, kemungkinan hidup bagi tunas itu. Karena dia hidup, muncul di tanah yang kering. Ia tidak tampan dan tidak semarak. Itulah gambaran Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ayat selanjutnya mengatakan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara pernah melihat film-film yang sangat mengerikan, sampai kita melihat, kita nggak tega, kita menutup mata kita. Kita nggak mau lihat itu karena kita tidak tega betapa hancurnya tubuh dari orang tersebut yang ada di film. Nah, Alkitab mencatat lebih daripada itu, karena kita tidak mau melihat, tidak tega untuk melihat, karena tubuhnya, mukanya sudah hancur. Buat siapa saudara-saudara? Buat kita, agar kita tidak hancur, agar kita tidak binasa oleh darah yang dicucurkan oleh Dia di atas kayu salib. Kita tidak binasa. Saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mengucapkan syukur atau berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita? Kalau kita mengatakan bahwa kita harus mengasihi Dia, saudara-saudara, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Dengan apakah kita bisa membalas Dia? Apabila kita mengatakan kita harus melayani Dia, Dia mempunyai bala tentara surgawi, malaikat-malaikat yang menyembah Dia siang dan malam, yang bersedia melayani Dia siang dan malam. Jadi saudara, apa yang kita bisa ekspresikan untuk membalas atau berterima kasih atau bersyukur atas apa yang Dia telah berikan kepada kita? Ada satu cara saudara-saudara, yaitu kita menerima dengan ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Bagaimana sungguh-sungguh? Yaitu dengan kita menyadari bahwa karya Dia di kayu salib adalah untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Bahkan kutuk pun sudah ditebus oleh Dia di atas kayu salib. Karena kayu salib adalah lambang daripada kutuk. Dia memilih untuk binasa di atas kayu salib yang merupakan lambang dari kutuk, agar kutuk itu terlepas dari kita. Saudara-saudara, Dia, Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, kita berterima kasih dengan melihat apa yang Dia berikan kepada kita. Keselamatan, agar kita lepas dari maut. Apalagi saudara-saudara, agar kita dibenarkan, saudara-saudara. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita. Kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada darah Kristus. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuka satu ayat saja, saudara-saudara. Karena ini merupakan ayat yang sangat favorit, yang membukakan mata saya yang tadinya buta. Sekarang saya bisa melihat. Yaitu ayat yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Yang demikian bunyinya. Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan olehnya. Jadi Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Sampai di sini kita semua umat percaya mengerti. Tapi supaya apa? Supaya olehnya kita dibenarkan di
kita dibenarkan. Kata kuncinya adalah kita dibenarkan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang oleh Dia kita sudah dibenarkan. Apabila kita menghargai darah Kristus yang tercurah, yang kita peringati di hari Paskah ini, mari kita saudara-saudara, mari kita ucapkan bersama bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Dia. Haleluya. Semoga renungan hari ini bisa memerdekakan kita oleh karena kebenaran yang sudah diucapkan, yang sudah diperkatakan bahwa kita sudah dibenarkan. Bukan karena usaha kita untuk berbuat kebenaran, tetapi kita dibenarkan dengan tebusan yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Mari kita bersyukur, berterima kasih atas hasil karyanya yang luar biasa. Haleluya saudara-saudara. Terima kasih karena sudah mendengarkan renungan pagi ini. Marilah kita bersama merenungkannya. 2 Korintus 5 ayat 21. Terima kasih. Selamat pagi.